Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tri Desirantini Sumantri. Saya mahasiswa dari jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 12070600082 dari kelas Agroteknologi 4C. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang poster yang telah saya buat, di mana tujuan dibuatnya ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah praktikum budidaya tanaman pangan utama dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Rahmadi SPMP. Nah, saya mengangkat tema terkait budidaya pada tahap pemeliharaan tanaman yaitu pengendalian OPT. Dengan judul posternya itu yaitu pengendalian OPT tanaman padi dengan menggunakan musuh alami. Musuh alami ini sangat penting perannya, di mana musuh alami berperan menurunkan populasi hama sampai pada tingkat populasi yang tidak merugikan. Nah, musuh alami ini termasuk ke dalam salah satu komponen PHT atau pengendalian hama terpadu. Nah, seringkali petani ini dalam membasmi hama yang menyerang tanaman padinya dibasmi menggunakan pestisida, di mana apabila pemakaian pestisida yang berlebihan akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, agar ekosistem ini stabil, maka konsep PHT atau pengendalian hama terpadu dapat diterapkan. Kemudian, musuh alami dari OPT tanaman padi ini diantaranya ada predator, kemudian ada parasitoid dan patogen serangga atau entomopatogen. Yang pertama di sini ada predator. Predator adalah binatang yang memakan binatang lain, di mana predator ini sebagian besar bersifat polifag dan kanibal. Predator biasanya disebut juga dengan pemangsa, di mana predator membunuh mangsanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada poster terdapat beberapa gambar predator OPT tanaman padi, di mana yang pertama ini ada laba-laba. Laba-laba ini memakan segala serangga atau OPT seperti warung batang coklat, kemudian kepinding tanah, lalu kupu-kupu, dan lain sebagainya. Nah, laba-laba ini membunuh mangsanya itu secara langsung atau merangkapnya terlebih dahulu dengan jaringnya. Lalu laba-laba ini mampu memakan 5-8 ekor serangga. Lalu di sini ada capung, di mana capung ini sebagai predator dari hama wereng. Lalu ada kumbang kubah. Kumbang kubah ini mulai dari larva hingga dewasa memangsa telur, nimpa atau wereng dewasa, sehingga kumbang biasanya ditemukan pada dedaunan padi. Lalu ada tomcat. Tomcat ini sebagai predator dari hama wereng, kemudian penggerek batang dan juga ulat gerayak. Selanjutnya ada kepik antralus, di mana sebagai predator dari ulat. Cara memangsanya itu dengan cara menusuk mangsanya, kemudian cairan tubuh dari ulatnya itu dihisap. Kemudian jenis musuh alami lainnya yaitu ada entomopatogen. Entomopatogen yaitu jenis agen hayati yang menginfeksi serangga dan merusak sistem metabolisme pada perubahan struktur tubuh serangga. Nah, di sini ada dua contoh dari entomopatogen. Yang pertama ada Beaveria bassiana, yang mana itu adalah cendawan entomopatogen yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga, di mana bentuk dari cendawan ini berbentuk benang-benang halus atau hifa, kemudian berbentuk koloni yang disebut dengan micelia. Bisa dilihat pada gambar yang ada di poster. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lainnya dari entomopatogen, yaitu ada Metarhizium anisopliae, yang mana itu adalah cendawan entomopatogen yang toksik terhadap serangga, di mana cendawan ini menginfeksi inangnya dengan cara mengeluarkan spora, kemudian masuk ke dalam pori-pori serangga, kemudian berkembang hingga tubuh serangganya itu banyak miselium. Terakhir di sini ada parasitoid, yang mana adalah serangga yang hidup sebagai parasit pada tubuh serangga lain, kemudian membunuhnya secara pelan-pelan. Yang pertama di sini ada parasit telur atau trichogramma, yang mana pada fase peletakan telurnya ini menyimpan pada telur hama pengganggu. Kemudian untuk parasit larva, di mana mempunyai ovipositor yang panjang yang bisa menembus jaringan tanaman yang di dalamnya terdapat ada ulat. Nah, kemudian yang terakhir ada parasit pupa, sama seperti parasit larva, bedanya parasit pupa ini dapat menembus lapisan tanah. Nah, upaya agar musuh alami tidak punah yaitu penggunaan pestisida dengan bijaksana, di mana apabila berlebih musuh alami akan ikut mati, sehingga petani harus menghindari penggunaan pestisida yang tidak bijaksana agar OPT terkendali, musuh alami pun lestari. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.